Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Citra Yunianti. Saya di sini bermaksud untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Faktor Desain Game dan Motivasi Bermain Game pada Subjective Wellbeing Pengguna Game Daring. Penelitian ini di bawah bimbingan Ibu Dr. Lucy Dwi Utami Wahyuni dan Ibu Ratna Diah Sriaratri, PhD. Pertama, fenomena di era industri 4.0, di mana teknologi berkembang begitu pesat. Salah satu contohnya adalah game daring. Game daring ini sendiri dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan subjektif wellbeing. Di dalam game daring terdapat komponen faktor desain game dan motivasi bermain game yang mana akan mempengaruhi subjektif wellbeing penggunanya. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara faktor desain game dan motivasi bermain game terhadap subjektif wellbeing pengguna game daring, dan ini diharapkan manfaat untuk menjadi gambaran bagi masyarakat umum bahwa tidak hanya memiliki dampak negatif bagi penggunanya. Selanjutnya kita mengenal variabel penelitian ini. Yang pertama ada subjektif wellbeing yang memiliki definisi sebagai afek positif dan juga negatif. Kehidupan tentu bukan dengan kepuasan hidup tersebut. Dan wellbeing memiliki manfaat bagi kesehatan fisik dan juga mental. Dibuktikan oleh penelitian Vienna pada tahun 2016 lalu. Subjektif wellbeing memiliki dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu di antaranya adalah game daring. Dan variabel ini diukur menggunakan alat ukur bernama Scale of Positive Affect and Negative Affect Experience yang dikembangkan oleh Diener pada tahun 2010 lalu. Lalu variabel kedua adalah faktor desain game yang memiliki definisi sebagai cara untuk meninjau kualitas dari sebuah game tersebut dengan mempertimbangkan aspek seperti flow, mekanisme game, tujuan game, interaksi, tantangan, misteri, dan juga lainnya. Variabel ini diukur menggunakan instrumen berjudul Factor Design Game Questionnaire yang dikembangkan oleh Shi dan Shi pada tahun 2015 lalu. Lalu ada variabel terakhir yaitu motivasi bermain game yang memiliki definisi sebagai suatu dorongan untuk menyelesaikan atau mencapai segala misi atau tantangan yang ada dalam game tersebut. Game motivasi bermain game mengukur beberapa aspek, yaitu ada pencapaian, imersi, pelarian diri, dan juga variabel ini diukur menggunakan alat ukur motivation for online game yang dikembangkan oleh Yi pada tahun 2006 lalu, dan metode penelitian yang sudah digunakan. Pertama, peneliti melakukan observasi secara langsung pada fenomena yang ada, lalu peneliti melakukan tipe penelitian yaitu penelitian kuantitatif, dan peneliti menentukan populasi yaitu pengguna game daring di Jabodetabek dan menggunakan teknik sampling insidental yang mana sampelnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut ini. Karena peneliti melakukan adaptasi alat ukur, maka peneliti harus melakukan uji coba dan didapatkan hasil subjective wellbeing, instrumen faktor desain game, dan instrumen motivasi bermain game valid dan reliable. Lalu ada hasil analisa. Berdasarkan hasil analisa dari 24 responden pemain game daring di Jabodetabek, dapatkan data bahwa mayoritas pengguna game daring berjenis kelamin laki-laki, berusia 17-24 tahun, domisili di Jakarta, memainkan berjenis simulasi. Lalu untuk kita melihat pengaruh, kita menguji pengaruh harus ada beberapa persyarat yang harus dipenuhi, yaitu ada uji normalitas, mana data terdistribusi normal, lalu adanya hubungan yang linear antar variabel, terjadi multikolinearitas sedang, tidak terjadi homodensity, tidak terjadi autokolerasi, dan juga
terdapat kolerasi antara variabel faktor desain game terhadap subjective well-being dan juga terdapat kolerasi antara motivasi bermain game dan juga subjective well-being. Lalu ada hasil uji pengaruh yang mana koefisien nilai P sama dengan 0,01 yang berarti dapat pengaruh yang signifikan terhadap subjective well-being. Lalu nilai R square sebesar 0,79 yang berarti bahwa variabel faktor desain game dan motivasi bermain game ini memiliki kontribusi pengaruh sebesar 9% subjective. Lalu ada notasi linear bergandanya yang menandakan bahwa pengaruh ini memiliki area yang positif. Lalu ini juga melakukan perhitungan sumbangan efektif semua variabel bebas, yaitu faktor desain game, sumbangan efektif game terhadap subjective well-being sebesar 17%, sebesar 3,77%. Berdasarkan hasil sintesis teori dan juga hasil penelitian, hasil olah data yang sudah pernah dilakukan, penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang dijelaskan melalui makalah saya. Lalu penutup kesimpulannya, penelitian ini menjawab masalah-masalah yang mana terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor desain game dan motivasi bermain game terhadap subjective well-being pengguna game daring di Jakarta. Nah, pengaruh ini memiliki area positif dan kontribusi yang diberikan setiap variabel bebas, semua variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 7,9%. Lalu implikasinya dengan memainkan game daring selama minimal 4 minggu terakhir akan meningkatkan afek positif dan menurunkan afek negatif, sehingga akan meningkatkan tingkat subjective well-being seseorang dan akan berdampak baik pada kesehatannya. Lalu sarannya pada penelitian selanjutnya semoga diharapkan menggunakan metode penelitian lain seperti metode kualitatif, atau mungkin dapat menambah jumlah sampel, atau mungkin dapat menambah variabel lain selain faktor desain game dan motivasi bermain game. Sekian, terima kasih.